Episode kedua ini direcord pada hari Senin, Mei 2020, dengan tema kangen kuliah. Dan halo kepada sobat-sobat penimbun masker yang sekarang rugi karena gak bisa dijual lagi. Nama gue Bagus dan selamat datang di The Thinker Indonesia. Dan kali ini gue nggak sendirian, gue biasa lagi di rumah aja, dan gue ditemenin sama Seto Prasetya. Halo Seto. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Lo bisa ceritain ke gue kalau kita tuh apa hubungan kita? Hubungan kita tuh apa? Gitu. Jadi hubungan kita nih ya. Jadi gue sama Bagus ini adalah saudara, satu kakek, satu nenek, beda bapak, beda emak. Beda emak. Itu kan gue jadi batuk. Nah, sekarang gimana nih? Gue mau sekilas ya ngobrol-ngobrol dikit lah. Lo keseharian lo gimana nih sekarang? Semenjak di rumah aja. Gila, kita kan satu kos nih. Kita satu kos nih Gus. Lo pasti ngerti dong rutinitas gue yang dimana sehektik-hektiknya kuliah, ngampus, mondar-mandir balik kampus, seru-seruan bareng temen-temen, ya kan? Naik ke atas batu raden pulang pagi, anjir. Kan kuliah semenjak di sini tuh rutinitas gue apa? Bangun tidur. Nih sebelum puasa ya, gue ceritain dulu sebelum puasa. Bangun tidur, nyeduh kopi, bakar rokok, ngelamun aja. Terus kalau ada kelas, ngelamun. Kalau ada kelas, gue kelas. Kelasnya cuma nunggu absen sama ini materi doang. Aduh, efektif banget sumpah kuliah online. Dimana juga dosennya gini loh. Dosennya itu kalau menurut gue masih kurang mengerti juga sama gimana berjalannya kuliah online ini. Nah, betul tuh. Gue merasa kayak dosennya itu nggak bisa menguasai aplikasi e-learning kita di kampus, di universitas kita. Dia nggak menguasai banget. Terus dia juga gimana cara dia video call, maksudnya kayak video call gitu, nggak bisa menguasai gitu. Nah, kalau lo sendiri punya kisah-kisahnya gimana tuh? Kalau menurut gue nih, gue ngebarisin opini dulu ya. Tapi kalau menurut gue amat sangat mengapresiasi ketika dosen yang kita kan Universitas Jenderal Sudirman, dosen-dosennya juga lumayan tua ya. Kita lihat dari segi umur udah lumayan berumur gitu. Dan mereka karena dengan segala keterbatasan mereka bisa ikut menyelaraskan dengan kuliah daring ini. Menurut gue ini udah lumayan sebenarnya. Cuman masih banyak banget juga kekurangan yang kita koreksi. Jadi nggak melulu kita harus salahin dosen. Enggak, mungkin emang ini juga karena keadaan, enggak sih? Iya sih, gue juga gimana ya, mau nyalahin juga siapa, tapi di satu sisi ya gue juga merasa kayak dirugikan juga sih. Nah, itu dia. Ya, intinya sama-sama saling rugi lah. Dia rugi nggak bisa menguasain, kita rugi nggak bisa memanfaatkan waktu yang kita punya. Nih, kita bahas tema kita yang benar-benar yang membuat gue gue kangen banget yang namanya balik lagi ke kampus, balik lagi untuk kuliah. Menurut lo, ini tema yang gue tunggu nih. Iya. Menurut lo toh, seberapa kangen lo untuk pengen balik ke Purwokerto untuk kuliah? Kalau menurut gue, gila, gak bisa dijelasin pakai kata-kata sih. Ketika gini aja deh, gue kasih analogi. Kalau misalkan besok corona hilang di ini dan gue harus balik ke Purwokerto, besok gue balik. Besok lo balik? Asli ya sih, itu sekangen itu masalahnya, serindu itu. Oke. Serindu terus, nah apa yang membuat lo rindu gitu loh? Apa tempe mendoannya, apa angkringannya, apa temen-temennya, apa lo tipsennya, apa lo tipsen langsung kabur kosan tidur? Bah, samping gua lo langsung tidur. Saat gue lagi sibuk berangkat kuliah, lo malah tiduran, enak lo ya. Enggak, teman-teman, para pendengar, gue merasa kayak gue berbagi pengalamannya. Gue kan satu kosan nih sama Seto nih. Dia si aneh ini pagi-pagi tipsen
gitu. Hal apa yang bikin gue riuh banget ya sama kampus gitu. Pertama tuh kayak itu tadi masalah tipsen. Jujur ya sih, gue masang alarm always jam 5, jam 6. Gue bangun otomatis ngecek HP. Kalau di samping gue ada si Dimas ini, alarm hal apa yang gue kangenin itu ini yang masalah tipsen tadi tuh gokil banget sumpah. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena itu dia friend, ketika lo lelah, habis banget jadi organisator atau aktif banget lagi ya, habis organisasi, lagi kenceng-kencengnya, kalau enggak habis kongko bareng temen, habis diskusi malam, diskusi panjang, apa sih bahasanya itulah, yang sampai jam 5 pagi, yang sampai jam 3 pagi, terus ingat besok kayak kuliah, jalan satu-satunya ada tipsen. Iya. Yang gimana? Pertama, fingerprint ini kan belum maksimal ya fingerprint. Iya, kalau di kampus lo belum maksimal. Kalau gue ya nggak maksimal banget sih, minimal. lanjut. Kalau gue belum banget nih, masih pakai tanda tangan, ya kan? Bangun tuh, gue tetap absen cuy. Lo harus percaya gue absen. Cuman absennya nitip sama temen. Sama aja, blok. Gue telepon temen gue pagi-pagi, bilang misalkan ya, bit ke tosenin nyong nyung turu, mesti kayak gitu. Terus dengan sigapnya rata-rata kalau nggak kesafik pasti anak bakal bilang oke toh siap udah tanda tangan. Dan lucunya ada satu tragedi kayak gini, pas gue kan akhirnya gue masuk kelas ya, bisa bangun pagi, gue masuk kelas, gue buka tanda tangan gue lihat banget itu tanda tangan gue udah melebihi gue ternyata. Itu saking hebatnya the power of tipsen. Tapi kalau misalkan pandemi ini ada, lo nyesel gak tipsen? Maksud gue, kalau misalkan tipsen, lo kan gak di kelas, gak bisa bertemu teman-teman di kelas, dan lo tipsen kemarin pas sebelum pandemi ini tipsen, dan setelah pandemi, setelah kita dibenturkan yang namanya pandemi ini, lo merasa kayak nyesel gue tipsen, kenapa gue harus tipsen? Oke, gue jawab ya. Iya. Ini hal yang menarik ya dari tipsen. Setiap gue tipsen, hampir setiap hari juga gue pasti ke kampus Gus. Jadi tipsen tuh sebenarnya jadi bukan kayak sekat. Kalau misalkan gue tipsen tuh nggak bisa bersosialisasi, enggak. Gue masih bisa ke teman-teman gue yang ada di kampus. Enaknya gitu. Jadi gue sangat bukan perkuliahannya tapi ngerindu suasana gimana dialeknya mereka. Wah Alik, gue bener-bener kangen banget sih sama itu semua dan ini yang seselin kenapa gue tipsen ya. Jadi ketika gue harus mendapatkan porsi materi yang sama, gue harus mendengar dari mulut orang lain, bukan dari mulut si satu dosen ini. Ada bagian penyesalannya, yaitu gimana materi ini nggak sampai langsung satu ke otak lu, ke otak gue gitu. Tapi gue harus mendengarkan dari diskusi panjang yang terjadi malam hari yang menyebabkan gue tipsen paginya itu yang goblok emang. Tapi menurut gue nih, forum-forum diskusi yang ada di kampus, yang ada di gang-gang kosan, yang ada di gang-gang kontrakan, di perumahan terjadi dalam hidup gue selama gue di Purwokerto, itu sangat amat gue rindukan. Contohnya nggak bisa gue lakuin di Sokin gitu. Nggak bisa gue. Contohnya. Gue kasih contoh. Misalkan kita lagi bercanda nih, gue lagi bercanda gitu. Terus tiba-tiba nyambungnya ke arah matkul. Misalkan lagi ngejelek-jelekin seorang atau salah satu yang sedang fenomenal nih di dunia ataupun di tatanan kenegaraan gitu. Tiba-tiba dimasukin tuh ada selipan-selipan jokes-jokes yang dimana mengarah ke materi-materi yang ada di kampus. Itu yang gue kangenin. Kenapa? Karena itu yang bikin jadi memori gue tuh bikin ini loh teringat dengan materi yang ini, materi yang itu, materi ini. Jadi bener-bener pure gue kangen banget gitu. Dan sekarang pun bener-bener otak gue selama di karantina, otak gue juga di karantina jadinya seakan-akan sekat gitu. otak lo di rumah aja kayak gak gerak. Oh bodoh, emang kita bodoh. Iya, mau bedah buku sendirian, makin gak ngerti. Tapi keseharian lu gimana? Apa lu muncul kayak habit baru, kebiasaan baru di rumah? Nah, ada habit baru nih atau kebiasaan baru di rumah yang yaitu adalah push up sebelum tidur dan sebelum tidur dan sesudah bangun. Terus lo rutinin tuh? Gue rutinin itu doang sih.
supaya ya lumayan lah buat jaga-jaga kesehatan juga. Iya. Oh iya, Soalnya balik ini apa? aja, kalau gue nganalisis gini-gini aja, gue nggak bisa keluar bersosialisasi. Apa sih yang bisa gue lakuin kalau bukan ngeram diri gue sendiri nih? Mm-mm. Biar ketika gue keluar itu kayak jadi sesuatu, mari kita buka hari yang baru, asik kayak yang Asik. fresh gitu cuy. lu mengapresiasi diri lo sendiri, coy. Iya dong. Itu perubahan habit yang ibarat lu pernah nggak gue ngeliat lu ngeliat gue bangun tidur push up, yang ada lu ngeliat gue bangun tidur kamar lo nyeduh kopi sama minta rokok buat boker, udah kelar. Iya. Gak usah dibuka aib-aib, lu buka kartu di podcast, bodoh emang. Iya kan, biar kita natural gitu bro. Oh, gue tuh Kalau lu gimana? kalau gue tuh kangen kuliah, gue kangen yang namanya angkringan fisik, gue kangen yang namanya makan bareng di Bu Neni, gue kangen yang namanya rapat masa organisasi lah, rapat BEM lah. Bagi gue organisasi itu dunia gue untuk berkembang gitu loh, dan gue merasakan hal itu gitu loh, kayak gue kangen banget yang namanya, nih gue ceritanya Toh ya sedikit ya Toh. Boleh. Gue kangen yang namanya teman-teman gue di jurusan gue, bahkan teman-teman gue di BEM, kating-kating gue di BEM, karena gue baru merasa masuk organisasi BEM ini ya belum lama Toh. Jadi gue punya momen yang event BEM yang tujuan event BEM ini baik banget, kayak tujuan ini untuk kita bikin adain expo yang dimana nanti ini ada tryout untuk anak-anak SMA. Sebanyumas apa gimana? Iya, Sebanyumas, Kabupaten Banyumas. Asli sih, itu Asli. worth it parah. Dan itu H-5 langsung dibatalin gara-gara corona. Wah, Gue iya, kayak ngerancangin ini semua, Radif, Raplen, Rakoor, dan gue udah keluarin effort yang gue punya gitu loh. Ya, gue gak pinter-pinter amat ya, bodoh lumayan, tapi istilahnya gue punya gitu loh. Tapi, ya H-5 tuh gue event itu dibubarin karena ada corona. Jadi kita disuruh untuk ya study from home, study from kosan, dan gue merasa kayak ya sesal banget. Itu event pertama gue di BEM, event pertama gue ikut keorganisasian kalau nggak salah itu di situ. Tapi gue pengen nanya satu hal nih. Sebenarnya bisa kan itu event diterrealisasikan, Gus? Yang gimana caranya? Ya lo ngebuat tryout via daring, cuy. Kayak lebih apa ya? Masuk aja sih menurut gue. Kalau misalkan lo pengen banget getol event itu dilaksanain ya, monggo dibuat event via daring. Iya, karena kalau dari BEM sendiri sih ngerancangin kayak gitu, udah H-5, jadi kayak kita nggak tahu kalau hal ini terjadi, dan kebanyakan kalau daring tryout tuh kayak ngisinya asal-asalan aja sih. Lo relate gak sih kayak kita waktu SBMPTN kayak tes kayak gitu? Itu kalau tes online tuh ngisinya kayak gitu-gitu doang, nggak seserius kita pas waktu offline, cuy. Gue sepakat kayak gitu. Dan apalagi yang lo kangenin selama kuliah? Gue apalagi, wah, jadi gue kita sedikit nih. Lo kan kalau nggak apa-apa, santai aja. Project BEM, ya kan? Kalau gue project di organisasi gue pengen adain musyawarah. Oh, kayak muswil ya? Wah, itu tiba-tiba kayak muswil, kayak kalau di hutan gue namanya muscap. Wah, itu kayak aduh, kita mau udah ngerancang, udah bikin segala macam-macam, tiba-tiba nggak jadi juga. Kita harus paksa mundur gara-gara adanya corona ini. Wah, itu yang namanya rapat udah kenceng-kencengnya, udah rutin-rutinnya, apalagi rapat divisi ya, itu udah gokil-gokil. Gua sebagai divisi acara udah ngerangkai udah siapin daerah segala macam buat musyawarah, tiba-tiba ada pandemi ini dan berkobarlah pandemi ini, dan wah, sayang 2000 sayang.
Dan lagi juga di khusus di individual gue bersama apa ya teman-teman yang ada di Purwokerto, khususnya Dimas dan Nanda sebagai orang-orang yang menjadi penggiat kosakata kita, harus terpaksa juga cuy ngeluncurin single barunya ini harus dimundur juga. Oke. Bayangin Jadi lo rekaman. Jadi lo penyanyi nih. Jadi lo musisi. Apa gimana? Gue pura-pura bego aja, pengen nanya-nanya aja. Jadi lo sebagai apa nih? Gue sebagai apa ya? Saya tuh sebagai manusia lah yang iseng-iseng aja, pengen bikin lagu supaya curhatan hati gue terdengar gitu. Iseng-iseng berhadiah. Gue pengen bikin lagu cuy, kemarin udah ada dananya buat rekaman, udah siap dananya, udah siap ngangkat personel baru, 1 orang yang siap main basis, tiba-tiba hilang gitu. Ini gara-gara corona datang, nggak terrealisasikan loh. Kata-kata kita jadi mogok. Ini kayaknya oke. Jadi kayak lu merasa kayak wah ini takdir lah ya. Kalau bicara masalah kayak gini kan, ini kan kuasa yang di atas ya gue bilang ya. Mau entah konspirasi segala macam pun yang hangat diperbincangkan asal muasal bagaimana, mungkin kalau menurut gue itu udah banyak orang yang ngomongin gitu kan. Cuman ini nih baru banget gimana tentang kerinduan lu tentang kampus lu, bukan lagi ngomongin masalah coronanya, tapi gimana kerinduan lu sama kampus lu. Cakep, bener banget 100%. Balik lagi ke tema kangen kuliah. Oh, kita balik lagi dari awal deh, dari awal banget. Kuliah. Oke. Beda yang namanya SMA lah ya. Kuliah itu sesuatu yang lo udah jadi mandiri, udah ditinggal dari orang tua, apa-apanya sendiri. Gua waktu dari awal tahun gue tuh pengen ngerasain namanya vibes Ramadan. Pengen ngerasain tuh puasa di Purwokerto gitu loh, puasa di kampus, deket kampus. Dan lu gimana tuh? Kalau dari gue, jujur gue pengen banget ngerasain kita nyari sahur pagi-pagi. Iya gak sih? Kita bener pasti sih, bakal parah. boncengan berdua keluar kosan, kita keluar, terus kita ngubek-ngubek dari buat makanan sesuai recommended dari teman-teman asli Purwokerto sendiri. Gokil sih, gokil emang. Kita nggak dapetin tahun ini cuy. Iya, gua dari awal tuh pengen banget yang namanya sahur dibangunin teman, terus puasa bareng. Bukber gak sholat tapi ngambil berkatan. Itu kan jelmaan lu. Nih gue pengen bahas ini nih. Kenapa? Yang konon katanya di salah satu masjid komplek perumahan di daerah Purwokerto itu masjid itu menyediakan nasi bok yang isinya ayam. Terus? Jadi gue udah bersiasat banget, udah termindset banget. Mungkin ini gara-gara ide buruk gue juga nih. Kenapa? Kalau gue rancang puasa gue ini bakal ngambilin berkatan dari sono. Soalnya gue udah survive cuy. Setiap hari Jumat gue udah baris di paling belakang supaya dapat berkatan di dekat masjid kosan kita. Supaya bisa makan. Gak bisa tapi Ramadan tidak jadi kita di sana, brother. BTW kan Jumatan, Cuk. Jumatan emang udah disediain makanan. Lu maghrib. Kalau di masjid kita yang sebelum lebaran ya, sebelum Ramadan di masjid kita tuh setiap Jumat dapat berkatan. Wah, ketahuan nih orang nggak pernah sholat Jumat nih. Gua sholat Jumatnya yang di sono, di dekat kampus. Kalau gue kan sholat Jumat, sholat semester 2 ini kelar nih, sebelum sholat Jumat tuh udah kelar setiap hari. Iya. Jadi gue bisa sholat Jumat sekaligus mengambil berkat. Tapi lo paham lah gue, masalah urusan makan pasti nomor pertama cuy. Iya emang terkadang tuh perusahaan pertama itu teman sama makanan beda tipis loh ya. Nah itu dia tuh, bener banget. Balik lagi ke namanya kangen kuliah. Teman-teman lo gokil parah ya. Kayak beda banget kah sama SMA sehingga lo kangen banget yang namanya kuliah?
Apa gimana? Kalau menurut gue, teman-teman gue ini sama kayak SMA, sama gilanya. Jadi nggak ada perubahan yang signifikan. Jadi mungkin jenjangnya lebih mandiri aja kalau di gue. Lebih mandiri aja dan mainnya nongkrongnya tuh perkosan sama nongkrong di kampus. Yang dimana notabene kalau sekolah tuh kita harus nyari tongkrongan, harus nongkrong di depan sekolah. Kalau gue SMA nongkrongnya di depan sekolah nyebrang gitu. Kalau gue kan kalau di kuliah bener-bener lo nongkrong di kampus dan topik obrolannya doang mungkin yang berbeda. Tapi asli sih baik sekolah maupun ini gue terima kasih banget, thanks God. Gue nggak perlu berubah menjadi Seto yang berbeda gitu ketika ada di kampus maupun waktu dari sekolah maupun ke kampus gitu, nggak ada yang berubah cuy. Jadi kayak bener-bener dunia gue bener-bener gue nemuin dunia yang sama, asiknya sama kayak di sekolah gue dan wow, kayak udah langsung aja hajar terus, gas terus. Jadi dunia lo itu udah semewah walaupun sederhana gara-gara teman-teman kampus gara-gara lo. temen gue. Iya, betul banget. Menurut lo mewah, tapi ya sederhana kayak gitu, tapi itu teman-teman lo gitu yang bikin lo bikin mewah itu lo. Dan Bener itu banget. gue rasain. Gimana ya, kayak wah bener-bener mewah cuy. Gimana lu lagi akhir bulan gak ada duit, terus temen lu datang ke kosan lu bawain lo, terus lu bilang lu anjir itu yang bukan gua kangen ngutangnya, enggak. Gue juga kayak gitu, gue juga kadang-kadang ngutang. Gak kangen ngutangnya, cuman kangen banget sama kehangatan apa yang mereka kasih. Iya. Dan kita juga kangen gitu untuk memberi kehangatan. Terus dan gue mendapatkan esensi yang dimana selama 8 bulan atau 10 bulan terakhir gue dirangkul sama teman-teman gue merasa dirangkul sama teman-teman gue, di push banget gue untuk ayo lu nggak boleh kayak gini terus, ayo. Yang notabene justru gue lagi diri lah, orang bilang cari aja diri, dan lo sendiri pun jadi saksi bener aja gitu. Itu rahasia bos. Iya, itu urusan dapur bos. Tapi gini, yang bisa diambil dari poinnya apa? Yang dimana kuliah, kangen dengan suasana perkuliahannya itu menjadi hangat banget. Apalagi terlebih kampus gue yang bisa jam malam itu persetan dengan jam malam lah ibaratnya. Di kampus sampai malam banget dari subuh ke subuh cuy. Hajar kalau kayak gitu, kampus gue tuh gila parah. Dan orang-orang di dalamnya itu benar-benar orang-orang yang kritis dan bercandaannya itu mewah menurut gue. Bercandaannya mewah parah. Oke. Hal yang belum bercandaannya itu baru. Tapi kasihkannya sama itu. Gitu. Kalau dari gue ya, gue tuh gue baru merasakan kayak gue gak bisa bandingin ya temen SMA gue dengan temen kampus gue. Gue mau ngomongin masalah temen kampus gue aja sih. Kayak temen itu bakal diuji ya ketika lo lagi di atas. Lo gak bakal tahu siapa temen lo kan. Tapi kalau misalkan lo di bawah, lo tahu siapa temen lo. Bener gak sih? Bener banget, itu bener banget cuy. Gue lagi di bawah, banyak yang bantuin gue, banyak yang support gue, banyak yang nasehatin gue. Kayak perhatian banget sama gue, itu yang gue kangenin. Gue lagi bad day, gue lo tau lah kalau misalkan kalau gue di depan anak-anak, kita di depan tongkrongan, gue kayak ketawa-ketawa gitu dah. Tapi kalau misalkan di kosan kan kita, ya kalau pikirin apalah, pikirin inilah. Tapi dia itu teman-teman gue tuh kayak, lo lagi kenapa Gus? Kok tahu gitu loh? Bisa tahu gue, bisa tahu gue lagi moodnya lagi kenapa. Lo bawain gue makanan, lo ngasih gue bantuan walaupun gue gak minta, tapi gue bener-bener lagi kesusahan. Itulah gue yang ngerasain teman kampus. Dan gue jujur gue kangen yang namanya Purwokerto di sini, kita di Jakarta itu kasus mahal banget. Gue tuh di Purwokerto tuh goceng bisa hidup sehari. Nah, untuk masalah kehidupan nih, itu dia yang gue kangenin cuy. Itu dia masalah kehidupan di Purwokerto. Di Purwokerto, di perkuliahan, itu yang gue kangenin, di mana yang ada prinsip namanya mangan orang mangan, sing penting kumpul. Nah, parah. Itu tuh, soalnya mereka punya kepercayaan yang dimana, ya udah kita kumpul dulu,
masalah kopi, rokok, ataupun snack-snack berikutnya, itu masalah ntar kita bisa urunan bareng-bareng, kita bisa beli Nah, bareng-bareng. iya bener, Tenang bener. aja. Jadi gimana ya, gue merasa ada keterbukaan tentang masalah kolektivitas. Ini bahasa gue ilmiah nih sekarang. Sosok Ada banget sih. keterbukaan masalah kolektivitas antara satu dan lainnya, dan mereka sangat bisa memanusiakan manusia. Bener. Dan gue merasa bisa mengaplikasikan didikan dari sekolah gue, dari SMA gue bisa diaplikasikan ketika gue di kuliah. Oh ternyata sekolah gue ini dulu nih terpaut dengan basis kolektivitas yang kuat, solidaritas yang kuat, dan gue bertemu dengan lingkungan yang wah, salamnya aja salam solidaritas kampus gue. Gak usah sebut merek, bos. Jangan sebut merek. Gue bangga banget cuy masalahnya. Lanjut. Terlebih yang gue kangenin itu adalah euforia ketika supporteran. Wah. Apa tuh? Apa tadi? Gue gak kedengeran. Apa tadi? Euforia Supporteran bro, supporter. Apa tuh? Oh, oke. Kalau di gue punya namanya Ngerti. hooligan. Euforia supporter ya kalau di gue. Iya. Gimana tentang caranya animo masyarakat kampus gue mengawal tim kebangsaannya dalam stadion Gor Susu, asik. Dalam stadion Gor Susu dengan euforia kita membenci lawan kita yang menjadi musuh bebuyutan kita. Gimana kita sampai gue ngelihat abang kating gue, abang mamas cutting gue yang benar-benar cinta sama kampus gue, sampai ketika melihat timnas sesolidaritas itu yang gue kangenin. Jadi lo kangen kegiatan semasa kuliah lo kayak gitu? Betul banget. Kangen kegiatan masa kuliah yang dimana, woi, sini lo, woi lo yang di tribun sono sini lo, asik. Yang dimana, woi, anjing lo, kita bisa nganjing-anjingin tim lawan, sampai kita bisa teriak-teriak awal tim kebangsaan kampus kita ya. Dan gue ngeliat tuh kayak ini euforia yang harusnya gue dapetin, soalnya ada Olimpiade Sudirman ya kan. Tahun ini, dan iya benar. Tapi sejauh kita sama-sama bahwa perihal kayak gitu ya, itu ya salah, kayak membenci supporter dan sebagainya, ya harus sportivitas. Tapi namanya juga yang masa lalu yang kita selalu kangenin ya agak. Betul. Dan itu gue tahu itu ya masalah, cuman kayak tapi euforianya loh, kehangatannya. Iya. Dimana seluruh energi lo sampai ke lapangan. Itu yang gue kangenin sih dari perkuliahan. Oke, kalau gue lebih kangen yang namanya itu sih BEM sama organisasi sama teman-teman gue di Kesmas itu, yang gue ya kayak gitu. Gue nongkrongnya sama anak-anak itu, dan gue apa tuh? Bagi yang para belum tahu ya, Bagus ini gue pengen ngasih tahu dulu nih. Jangan orang-orang supaya orang-orang tuh tahu. Bagus ini tuh berevolusi, bukan evolusi lagi tapi apalagi. Gue nggak melihat ini ketika Bagus sekolah, dan dimana benar-benar Bagus bisa banget masuk dalam celah-celah, dan celah-celahnya pun mendukung dalam kegiatan dia bersosial. Dan ini yang sangat gue appreciate banget cuy buat teman-temannya Bagus. Gue gak pernah bayar lo buat pencitraan buat gue, tapi ya udahlah, gue masukin podcast aja lah, udahlah. Tapi asli ini bukan pencitraan cuy, soalnya ini yang gue sebagai saudara lo nih, gitu, dan kita real satu kosan. Yang notabene gue masih buka kosan sampai jam 12 atau jam 1 malam tuh, pintu gue masih terbuka kan. Dan gue selalu ngelihat Bagus pulang kan dengan motor revonya kecil. Mas, motor ojek itu motor ojek. Motor kita motor ojek cuy, udah nggak usah. Revo mania. Nih, gue udah satu quotes nih. Jangan pernah malu ketika lo lagi di bawah. Karena sesuatu benih itu tumbuhnya dari bawah, bukan dari atas langsung turun jatuh ke bawah. Kayak gitu tuh. Ya udah, jadi ya udah, gak usah, udah jangan banyak-banyak, udah cukup. Ini temanya kan kuliah. Nih, tapi ini juga ini termasuk yang gue kangenin, yang dimana lo pulang terus lo cerita tentang keseharian lo, yang dimana notabene gue nggak punya orang yang bakal cerita ke gue. Soalnya teman-teman gue juga, orang-orang terdekat gue juga punya orang khusus tersendiri buat cerita, dan akhirnya lo punya orang sendiri itu gue buat cerita gimana keseharian lo, dengan kita nyeduh kopi bareng dan kita bakar rokok bareng dan kita cerita satu sama lain gimana kehidupan kita.
Itu yang gue kangenin juga cuy. Ya udah, intinya gue kangen teman-teman gue juga lo pasti juga bakal kangen teman-teman lo dan nggak sabar untuk kayak pandemi ini berakhir kan. Betul banget, betul banget. Lo mau sampein kepada orang-orang yang masih bodoh amat, yang masih berkeliaran, nggak guna keluar, boleh tempat dan waktunya, lo mau kasih nasihat? Oke, ini ya buat lo semua yang masih nongkrong, yang kalau untuk yang kerja ataupun yang keluar untuk mencari nafkah, sekecil apapun doa selalu ada di nadi lo bro. Lo harus percaya, doa gue selalu ada di nadi lo untuk orang-orang yang masih berjuang. Entah itu berjuang sebagai tugas kemanusiaan ataupun berjuang untuk diri lo sendiri dan keluarga lo. Gue appreciate parah. Dan karena pun di sini gue juga melakukan hal yang sama gitu. Keluar untuk bantuin keluarga gue. Tapi gini, untuk orang-orang yang keluar tanpa kepentingan untuk masih memperdulikan ego lu, lo isolasi diri, suruh nyokap lo ngelakban lo deh, anjing bener lo gak berpikiran. Ini banyak gue sensor ini mah, lanjut. Oke, yang bagus ya, yang bagus. Kawan-kawanku semua yang masih ada jalanan tanpa kepentingan, aku memohon kepadamu agar kamu tetap di rumah. Ya Allah. Please banget. Gue pengen banget ketemu temen-temen gue, yang dimana gue gak pernah bisa ketemu sama temen-temen gue, sekalipun di Jakarta. Sekarang gue gak bisa ketemu sama temen-temen gue. Yoi. Jadi please banget orang-orang yang punya kepentingan, yang sesuatu kepentingan yang lo paling cuma keluar nongkrong, lo paling keluar gara-gara nggak bisa sebat di rumah gara-gara orang tua lo, please lo diem dulu di rumah deh. Berapa bulan doang supaya pandemi ini yang ada di sini kita bisa hilang dan kita bisa balik lagi ke rutinitas kita. Anjing lo puas-puasin deh tuh, lo keluar sampai lo nggak balik juga nggak masalah, gue nggak urusin lo. Tapi please lah, buat kayak gini tuh care dulu cuy, care dulu sama bukan diri tapi yang rugi tuh gua. Sebagai orang yang gak kenal lu juga kena ruginya anjing. Oke. Jika lo pandemi ini berakhir, apa yang lo mau lakuin ke teman-teman lo? Oke, lo dulu nih, kalau lo gimana? Kalau gue bakal ngurusin kos gue yang udah kayak berlapuk sialan. Wah, setuju banget. Motor gue yang udah nggak kerawat, gue servis dulu sambil nunggu teman-teman datang. Dan gue nggak sabar pengen ngajak dia makan bareng, ngobrol sampai malam, sampai subuh, sampai besok, ngobrolin. Pokoknya gue puas-puasin apa yang menurut gue nggak penting. Ya ini momen pertama gue setelah gue back to normal, udah biasa itu gue kayak mainan terus, main PES, main game. Gue bakal nikmatin itu setelah gue sampai di Purwokerto, dan gue bakal nikmatin rapat pertama BEM gue, rapat pertama organisasi gue dengan sukacita. Gue bakal dengerin terus selama hampir 1 bulan lebih. Gue menanti-nantikan yang namanya ini rapat organisasi, kumpul sama temen. Gue gak boleh sia-siain. Kalau lo gimana? Nah, kalau gue nggak jauh beda sama lo. Pasti gue bakal balik ngurusin kosan dulu. Wah, baunya nggak karuan, pasti parah. Wah, terus setelah itu sembari menunggu teman-teman yang lain datang, gue pasti pertama akan duduk banget di kampus gue lagi, duduk dulu, menikmati sejenak gitu, menikmati hawa kampus. Dan yang gue kangenin terutama di payung ya, di kampus gue tuh ada payung yang dimana itu tempat bener-bener vibes-nya dapat banget. Gue bakal duduk di situ dan menikmati sembari esok lagi. Ketika teman-teman gue datang, gue feeling nggak mungkin enggak, gue bakal ngebuat jam 1 semacam atau jalan-jalan, semacam gathering atau semacam kumpul bareng di satu tempat sama mereka, sama anak jurusan gue. Terus itu soalnya gue bakal ngebuat ini kan seru-seruan aja, kayak semacam gathering lagi mungkin bagi gue, tapi itu benar harus seru. Dan gue bakal cerita sama mereka gimana suntuk gue di sini, gimana begahnya gue menabung. Keluh kesah lo ya semua ya, keluh kesah.
gimana gue sangat amat sayang sama mereka, dan ini yang namanya rindu tuh berat banget, bener kata Dilan. Dan gue bakal ngelakuin crazy little thing lah sama mereka anjing. Itu yang Emang crazy little thing lo kayak apa toh kalau boleh tahu? Tapi ya gak usah yang terlalu ekstrim ya. Ini buat buat di share soalnya. Kalau yang itu aib lo kebuka semua blog. anjing ya. Crazy little thing-nya itu kayak gimana ya? Kayak oke, kita ngobrol-ngobrol kongko bareng-bareng, tiba-tiba pernah nggak lo jam 1 pagi ada di Batu Raden, jam 4 pagi ada di Purbalingga. Terus lo balik ke PWT jam berapa? Purwokerto. Dan gue sampai Purwokerto jam pagi. Dan lo gak tidur seharian. Yang gue kangenin, dan gue gak tidur seharian, dan gue padahal kemarinnya tuh gue event acara kampus, dan gue sebagai anak acara lagi, spesialis acara nih. Lo sombong banget lo nyebut anak acara. jadi panitia acara, dan gue secapek itu, tapi tiba-tiba udah besokannya udah entah ada di mana, dan itu kayak bener-bener hal yang gue kangenin sih. Mungkin jangan ditiru juga ya buat teman-teman, itu bisa ngerusak diri, tapi kalau jiwa muda, gas aja terus. Tapi lo pernah ada di momen nggak ketika lo lagi karantin, lagi di rumah, lo menyesal kayak ada ajakan teman sebelum, ayo Gus ikut mana? Enggak, gue skip dulu lah, gue males. Lo merasa kayak ada aduh itu gue penyesalan gue, dan sekarang gue gak bisa menikmati itu ajakan gue yang sebelumnya. Lo pernah merasakan kayak gitu? Gue pernah ngerasain kayak gitu, dan dimana gue masih aja tuh ngeles buat kepentingan, maksudnya gue ngeles dari organisasi gitu, tapi gimana ya, gue malah jadi sekarang jadi makin rindu sama juga gue ya. Tapi sekarang gue lagi ngurusin event rap buat angkatan 2020, adik-adikku tersayang nanti. Selempitan rapat, gue masih suka, aduh ntar dulu deh. Ya udah, iya. Itu loh yang gue seselin. I miss you, bro-broku. Gue mau cerita sedikit ya. Gue penyesalan gue ketika gue pas waktu itu ada ajakan rapat, dan hari itu gue jenuh banget karena gue monoton banget Raplan, Rakoor, Radif kayak gitu semuanya. Dan gue ngomong ke pimpinan gue, Mas Nurgi. Nah, gue bilang kayak gitu, Mas Nurgi, Mas gue capek banget, gue jenuh banget, dan gue bener-bener kayak, gue nyesel banget kenapa gue ngomong kayak gitu. Dan selepas itu, gue masih gue have fun lagi sama teman-teman gue. Ya selepas itu gue nyesel gue ngomong kayak gitu. Padahal kayak gitu gue ngomong kayak gitu, gue happy lagi, gue kongko lagi. Bener banget, penuh. Yang kalau misalkan dan apa? Gak ikut serta gitu ya, yang gimana? Padahal itu kemauan kita juga sebenarnya, nggak sih? Buat bener. Apakah gimana kalau dari lo? Kalau kayak gue, intinya gue kayak pokoknya gue bakal menikmati momen gue ketika gue udah sampai PWT, gue bakal menikmati itu. Ya, have fun, Q time bareng teman-teman dan sebagainya. Have fun juga di kosan, bikin apa ya, habit baru. Oke. Gue juga have fun banget bakal di kosan, mengumpulkan lingkaran teman gue yang berisik gitu. Sorry banget nih kalau suka keganggu. Emang berisik sialan. Oke, ya udah Tok, thank you banget ya. Terima kasih nih Barus yang udah gue podcast buat menutup kemungkinan juga nih, dengerin dong. Tidak ini ngisi waktu untuk menghibur teman-teman. Ya udah. Bagian dari pahala lo. Menghibur kan nggak harus cuma ketawa. Iya Tok, ya udah abis ini kirim nomor rekening aja. Oke, sip. Siap. Oke, ya udah. Tapi lanjut. Ada satu quotes bagus nih terakhir buat apa? Kalau misalkan kalian ingin tahu bagaimana cara untuk mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa dari seseorang, masukin kebahagiaan dalam diri seseorang itu, agar kalian juga bisa mendapatkan kebahagiaan yang sama dari orang itu. Terlebih itu yang mungkin kenapa bikin kita berdua ini kangen sama kuliah, karena
orang-orang udah berhasil masukin banyak kebahagiaan sama kita di sana, dan kita juga memberikan kebahagiaan yang sama apa yang mereka butuhkan, dan kita saling menintih rindu satu sama lain. Itu sih. Oke, thank you banget toh. Lo mungkin bisa promosiin IG lo yang biar makin nambah followers lo dibandingkan gua. Oke, bagi yang pengen kenal atau berkenalan, lah. Terlebih untuk teman-temannya bagus ya. Boleh aja di follow IG-nya Seto Prasetya untuk secara pribadi, dan juga bagi yang pengen tahu nih project iseng-iseng apa yang Seto lakuin, monggo di follow di Gak ada yang mau, gak ada bermanfaat, ngulik-ngulik keseharian elu, hobi-hobi elu, gak ada. Allah tuh nggak suka sama orang-orang yang menaikkan derajat kemudian diturunkan kembali derajat. Allah tuh nggak suka. Lanjut. Jadi gitu sih paling. Follow aja dulu Seto Prasetya. Oke, thank you banget Tok. Tema kangen kali sama-sama. Tema kangen kuliah kayak gini, mudah-mudahan bisa juga kita, ya semoga musibah ini cepat kelar, amin. Thank you buat para pendengar podcast gua, makasih banyak. Gua akhirin, bye. See ya. Bye semuanya.